أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني. أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني. والضعف في أصيل وأنت رب قوي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Wa inda zalika dan ketika itu, ketika qasdu syaiton ialah taslikus syarri fi tariqil khair, ketika syaiton bertujuan untuk memasukkan pelajar ilmu kepada keterpurukan di jalan kebaikan, maka yatlu akan membaca alaika atasmu asyaitonu syaiton. Siapa syaiton akan membacakan fatlal ilmi terhadap keutamaannya ilmu, wa darajatal ulama'i dan derajatnya beberapa ahli ilmu, al-amilina bimizani syar'i. Jadi syaiton itu akan menerangkan, menjelaskan tentang keutamaannya ilmu yang manfaat, kemudian derajatnya beberapa ahli ilmu, wama warada fihi, wama dan bahkan wama dan hadis warada yang warid fihi di dalam menjelaskan ilmu. Yang dimaksud ma bil akhbari, yakni dari beberapa kabar ataupun ucapan Nabi Muhammad SAW. Iya, setan ini yang akan memperjelas. Wal asarih dan beberapa asar ataupun ucapannya para sahabat dan tabi'in. Nanti akan dinampakkan, dibacakan oleh setan bahwa nadratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin. Melihat ahli ilmu itu lebih disenangi oleh Nabi Muhammad daripada ibadah setahun. Entah itu siyamiha wa qiyamiha, baik itu ibadah puasa maupun ibadah bangun malam. Wa qala an-nas alimun wa muta'allimun wal baqi. Pokok tentang keutamaan ilmu, derajat ilmu oleh syaitan itu disampaikan, diterangkan pada pelajar ilmu yang sudah tersesat. Kemudian wayulhi kah angqaulihi wayulhi, kemudian setan akan menjadikan kamu dan akan menjadikan siapa setan, menjadikan lalai maksudnya kah terhadap dirimu, angqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan manisdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Man, barang siapa, izdadah ialah apabila bertambah, siapa man ilman dari sisi ilmunya, walam yazdad namun dan tidak bertambah, siapa man hudan dari sisi hidayahnya, keterbukaan hatinya, lam yazdad maka tidak akan bertambah siapa man tadi, minallahi dari Allah, illa bu'dan kecuali apa yang bertambah, kecuali jauhnya. Nah, oleh setan nanti kamu pelajar ilmu ketika sudah niatnya salah akan dilupakan dari hadis ini, akan dibuat lupa terhadap hadis ini. Siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya, maka akan bertambah jauh dari Allah, bukan justru bertambah dekat, tapi malah bertambah jauh dari Allah. Wa anqauli sallallahu alaihi wasallam, dan akan lupa dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Asyaddun nas azaban, asyaddun nas bermula paling kerasnya manusia, azaban dari sisi siksanya, yaumal kiamati di hari kiamat, ialah alimun orang yang berilmu, lam yanfa yang tidak memanfaatkan, yang tidak menjadikan manfaah terhadap alim, Allahu siapa Allah bi ilmihi dengan ilmunya alim. Lupa nanti pada hadis ini akan dibuat lupa oleh syaitan tadi. Apa yaitu asyaddun nas azaban, manusia yang paling mengenaskan, yang paling ekstrim azabnya di hari kiamat, yaumul kiamah, ialah alimun lam yanfa'hullahu bi ilmihi, ialah orang yang berilmu yang oleh Allah ilmunya tidak dijadikan ilmu yang bermanfaat. Wa kana, dan ada sallallahu alaihi wasallam siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ialah berdoa siapa Nabi Muhammad berdoa begini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu memohon perlindungan siapa aku, bika terhadapmu, min ilmin dari ilmu, la yanfa'u yang tidak bermanfaat apa ilmu, wa qalbin dan berlindung dari hati, wa qalbin dan berlindung dari hati, la yakhsha'u yang tidak khusyuk apa qalbun, wa amalin dan berlindung dari amal, la yurfa'u yang tidak diangkat apa amal, la yurfa'u yang tidak diangkat apa amal sehingga tidak diterima oleh Allah, wa du'ain dan berlindung dari doa, la yusma'u yang tidak didengar apa doa tersebut. Allah, ya Allah, ini doa Nabi Muhammad, doa Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mengupayakan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan amal yang diterima, dan doa yang didengar oleh Allah. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda begini, marartu berjalan siapa aku lailatan di suatu malam, asra yang mana Allah telah mengisrakan siapa Allah bi terhadapku, kemudian pada saat aku berjalan, bi aqwamin berjumpa dengan beberapa kaum, taqradu kaum tersebut menggunting, syafahum terhadap beberapa mulut ataupun lidah mereka, aqwam menggunting, menggigit ataupun menggunting, bimaqaridah dengan menggunakan beberapa gunting, minarin yang terbuat dari api neraka. Masya Allah, na'udzubillah. Fakultu maka berkata siapa aku, kata Nabi, man antum, siapa, man bermula siapa, antum mereka, kalian semua ini siapa, kata baginda Nabi, man antum. Qalu maka menjawablah siapa aqwam, kaum tersebut menjawab, kunna na'muru bil khairi, kunna ada siapa kami, na'muru memerintah siapa kami, bil khairi dengan kebaikan, namun wala na'ti dan tidak mendatangkan siapa kami terhadap al khair, wa nanha dan melarang siapa kami anisyarri dari kejahatan, wa na'ti dan menjalankan siapa kami terhadap asyar. Jadi kata mereka, jawabannya, kami pada waktu hidup di dunia suka memerintah orang lain berbuat baik, tapi kami tidak mengamalkan kebaikan itu, dan kami melarang orang lain dari berbuat jahat, tapi kami malah berbuat kejahatan. Jadi ini artinya adalah khutbah min ummati Muhammad, tapi ya'muruna an-nas bil bir wa yansawna anfusakum wa hum yatlunal kitab. Jadi kalau dalam riwayat lain itu, yaitu dari riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu bertanyanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa itu mereka Jibril yang menggunting lidahnya itu. Lalu Jibril menjawab, haula il khutaba min ummatika, mereka itu adalah tukang pidato dari umatmu wahai Muhammad, ya'muruna an-nas bil birri, mereka itu memerintahkan orang lain berbuat baik,
wa yansawna anfusakum, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab gitu. Jadi fa'iyyakah kata Al-Ghazali ini ya, fa'iyyaka ya miskinu, maka lindungilah diri kamu ya miskin, wahai miskin. Miskin di sini adalah ya ayyuhadz zalil ad-dha'iful ladzi la fatonata lahu, wahai orang yang lemah, yang hina, yang tidak mempunyai kecerdasan, kata Al-Ghazali. Lindungilah diri kamu antud'inah, dari harus menggiring siapa kamu, ataupun ya menggiring siapa kamu terhadap diri kamu sendiri, litazwirihi, terhadap tipu daya syaiton. Tazwir di sini adalah tazyinus syaiton al-kizbah. Syaiton itu suka memperindah, menghiasi dusta. Jadi dihiasi dengan seolah-olah itu adalah kejujuran, padahal itu pendustaan, dusta. Lindungilah kamu dari tipu daya syaitan tersebut, wa tatadalla, dan lindungilah diri kamu dari kamu menyambung bihabli gururihi, terhadap tali tipu daya syaitan. Maka kemudian fawailun, maka celaka. Wail di sini bisa bermakna azab, siksa, bisa bermakna halak, celaka, bisa bermakna wadin fi jahannam, lembah jurang jahannam. Fawailun, maka celaka, bagi siapa? Lil jahili, bagi orang yang bodoh, haitsulam yata'allam, yang tidak belajar siapa jahil, marrotan wahidatan, meskipun hanya sekali dalam umurnya, celaka dia itu. Nanti wadi jahannam itu tempatnya, jurang jahannam. Wawailun, lan celaka juga lil alimi, bagi orang yang berilmu, haitsulam ya'mal, dari sisi ia tidak mengamalkan siapa al-alim, bima, terhadap ilmu, alima, yang telah mengetahui siapa al-alim, alfa marrotin, dengan 1000 kali. Celaka dia itu, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa'lam, dan ketahuilah annan nasa, sesungguhnya manusia, fi tulabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Wa'lam, dan tahukah kamu, wa'lam, dan ketahuilah, anna sesungguhnya manusia, fi tulabil ilmi, dalam mencari ilmu, ala salasati ahwalin, ialah berada atas 3 kondisi ataupun tingkatan. Pertama, rojulin, ini menjadi badal saja ini. Rojulin, nyatane seorang laki-laki, tolabah, yang menuntut siapa rojul al-ilma, terhadap ilmu, tapi tujuannya liyatakhidah, untuk menjadikan siapa rojulhu, terhadap ilmu tersebut, zadahu, terhadap bekalnya rojul, ilal ma'adi, hingga akhirat. Walam yaksid, dan tidak mempunyai tujuan siapa rojul bihi, dengan ilmu tersebut, illa wajhallahi, kecuali terhadap ridha Allah, waddarul akhirati, dan markas waddarul akhir, dan terhadap markas akhirat. Fahadha, maka bermula lelaki ini, rojul ini, minal faizina, ialah bagian dari beberapa orang yang selamat, beruntunglah, an-najina min azabillahi ta'ala, selamat dari siksa Allah, al-lahiqina bil khair, yang akan berjumpa dengan kebaikan. Kemudian warojulin, dan ada seorang laki-laki, tolabah, yang menuntut siapa rojulhu, terhadap ilmu, liyasta'ina, tujuannya untuk mencari pertolongan, menuntut pertolongan bihi, dengan ilmu tersebut, ala hayati, atas kehidupannya rojul, al-ajilati, yang hadir, wayanalu, dan memperoleh siapa rojul bihi, dengan ilmu tersebut, al-izzah, terhadap kekuatan, kemenangan, wal jaha, dan terhadap pangkat jabatan, wal mala, dan terhadap harta. Wahwa, dan bermula rojul tersebut, alimun, ia menyadari, mengetahui, bidzalika, terhadap tujuan itu. Bahkan mustasyirun,
ia itu merahasiakan fi qalbihi di dalam hatinya rika kata halihi terhadap dia merasakan, merasa ya, mutmirun ya, mustasyirun ia merasa fi qalbihi di dalam hatinya, tapi disamarkan rika kata halihi terhadap lemahnya hatinya rajul tersebut. Wa khissata maqsadihi dan ia juga merasakan terhadap rendahnya tujuan rajul tersebut. Fahadha maka rajul lelaki tersebut minal mukhatirina ialah bagian dari orang-orang yang mendekatkan dirinya atas kekhawatiran celaka, yang mendekatkan dirinya atas kemungkinan bisa celaka. Fa inna ajilahu karena sesungguhnya orang yang kesusu di dalam mengambil ilmu, maka ajaluhu ajalnya itu waktu kematiannya rajul tersebut qabla taubati sebelum taubat, khifah ialah dikhawatirkan alaihi atas rajul tersebut, dikhawatirkan su'al khotimati wafat mati dengan su'al khotimah, naudzubillah. Jadi al-mautu bighairil iman, dikhawatirkan mati tidak dengan iman, naudzubillah. Wa baqa amruhu, wa baqa dan menjadi menetap amruhu apa urusannya urusan rajul tersebut fi khatril masyiati di dalam kekhawatiran terhadap masyiahnya Allah. Artinya urusannya rajul tersebut nanti tidak ada kepastian dari Allah. Fa in syaa fa'anhu wa illa fa'ala. Apabila Allah menghendaki ya Allah mengampuni, apabila tidak menghendaki maka tidak akan mengampuni. Wa in wuffiqa litaubati dan apabila rajul tersebut diberi taufik ditaubati untuk taubat qabla hululil ajali sebelum tibanya ajal kematian, dia mendapatkan taufik dari Allah. Wa in wuffiqa mendapatkan taufik, setelah mendapatkan taufik dia bertobat sebelum mati, wa adhafa dan menyandarkan rajul tersebut ilal ilmi terhadap ilmu, al amal terhadap amal, ilmunya diamalkan, wa tadaraka dan rajul tersebut menyusullah, mengejar terhadap perkara furdito fihi yang telah dilanggar oleh rajul fihi dalam minal kholali dari kesalahan ataupun dari kerusakan yang pernah ia langgar, pelanggaran ia kejar untuk sebagai tobat lah. Ultuhiqoh maka akan dimulhakkan siapa rajul tersebut ataupun digolongkan siapa rajul tersebut bil faizina. Ultuhiqoh digolongkan bil faizina dengan beberapa orang yang beruntung. Kenapa? Fa inna taiba karena sesungguhnya orang yang bertobat minadzambih dari perbuatan dosa, kaman ialah akan sama, bahkan samalah bukan akan, kaman ialah sama dengan orang la dzambah yang tidak ada dosa, ialah maujud lahu bagi iman. Orang yang bertobat itu sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali, la dzamba lahu.